Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman, agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya atau lebih berkembang lah gitu ya kalau bahasa YouTube-nya. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seputaran asam lambung tetap ya. Tapi ini sedikit lah arahnya ke psikomatis atau ke anxiety kalian ya. Eh, Banyak orang ketika sakit asam lambung atau GERD, bahkan akut, kronis, atau yang ada juga yang gastritis gitu katanya orang ya, kata dokter. Saya kurang mengerti juga ya, dokter menyampaikan seperti itu, cuman saya nggak mengerti karena itu bahasa kedokteran teman-teman. Banyak, nah yang mau saya bahas tuh tentang takut ya. Takut, tapi takut apa? Takut keluar dari rumah ketika sakit asam lambung, GERD, anxiety juga. Yang membuat kita takut itu biasanya teman-teman adalah anxiety teman-teman, bukan dari asam lambungnya ya, tapi cenderung ke anxiety. Banyak orang tidak menyadari kalau dirinya itu mengidap penyakit anxiety di balik asam lambungnya atau GERD-nya. Apa itu anxiety? Ya itu perasaan yang berlebihan, atau ya itu dah betul dah, perasaan yang berlebihan. Termasuk apa? Takut. Takut yang berlebihan itu juga termasuk di anxiety teman-teman. Nah, dulu cerita dikit. Dulu teman-teman, waktu aku masih sakit tahun 2021, itu jangankan ke teras teman-teman ya, atau ke jalan umum gitu, jangankan ke sana teman-teman, saya mau buka pintu rumah depan itu aku takut teman-teman. Takutnya apa? Jatuh ntar aku. Karena apa? Karena disebabkan ada faktor apa, keliengan. Nah kemarin ada nih salah satu teman kita yang sakit asam lambung tanya, apakah kamu pernah merasakan keliengan? Semua teman-teman ya, jawabannya semua. Semua orang yang sakit asam lambung pasti ya ngerasain yang namanya keliengan, termasuk saya juga dulu ya. Nah, faktor takutnya itu berawal dari sana teman-teman. Takut keluar rumah, ataupun takut mau jalan kemana gitu. Itu ya awal mulanya teman-teman. Awal mulanya di sana penyebabnya. Berhubung, maaf, ini kayaknya mau hujan ya, mendung. Kalau misalkan hujan saya pindah ke dalam. Misalkan ya teman-teman ya, misalkan kalau misalkan kalian keluar tiba-tiba keliengan gitu atau kambuh, otomatis biasanya ya, kalau misalkan orang masih baru sakit ini biasanya kambuh teman-teman. Karena apa? Karena dia nggak kuat yang namanya tekanan angin dari luar atau udara dingin gitu, dia nggak kuat teman-teman, pasti kambuh. Nah, caranya kalian biar tidak takut keluar rumah atau keluar kemanapun, itu kalian yang pertama, mental kalian harus dirubah. Dengan takut kalian itu, kalian harus beranikan diri walaupun itu akan kambuh. Ingat, kalau kalian keluar rumah, kalian itu cenderung 80% akan kambuh. Nah kalian harus punya pikiran teman-teman di situ teman-teman. Kalau aku keluar dari rumah sini aku kambuh gitu, harus punya pikiran ke sana. Tapi kambuhnya kalian itu tidak membunuhmu ya, anggap aja itu hal biasa teman-teman. Dulu saya juga begitu teman-teman. Nah dengan rasa takut kalian itu, takut keluar rumah, weh, aktivitas kalian bakal terganggu teman-teman ya. Aktivitas kalian, kegiatan kalian tuh akan terganggu setiap harinya. Bahkan seolah-olah kalian tuh nggak akan berguna gitu jika tidak diberanikan untuk keluar dari rumah.
Bahkan kalau menurut saya ya, ada pastinya salah satu teman-teman kita kan mentalnya itu mental, bisa dibilang mental kerupuk gitu loh. Sendirian pun dia takut. Ada, coba komen ya yang ngerasain gini. Maaf nih, aku bilang mental kerupuk bukan apa teman-teman, biar kalian semangat. Ada kan yang ngerasain sendirian aja kalian takut. Nah kayak gini, aku kan sendirian nih, nggak ada orang nih, nggak ada yang nemanin nih, takut loh. Sama saya juga gitu dulu, takut sendirian, takut. Mental kerupuk aku, saya pribadi mental kerupuk. Pasti kalian ada juga yang gitu. Kok bisa takut? Karena faktor itu teman-teman. Faktor apa? GERD. GERD-nya yang bikin kita takut. Nah solusinya biar kalian nggak takut gini teman-teman. Yang namanya takut itu kan pasti dari jiwa kita sendiri kan ya, pasti dari diri kita pribadi. Yang harus kalian tanamkan itu gini. Contoh, misalkan kalian mau keluar nih, jaraknya 200 meter, agak jauh, bawalah telur sama air, kantongin walaupun cuma 1 butir 2 butir telurnya. Nah penyebabnya apa teman-teman? Ya karena kalian tuh gini, ketika kalian keluar, tenaga kalian keluar. Nah kalau orang yang kena penyakit kayak gini itu dropan, gampang drop, kayak baterai lowbat gitu. Ketika drop harus dicas. Nah tujuannya telur itu biar terisi ulang tenaganya sama air panas, hangat kuku lah. Kalian bungkus tuh, terserah kalian akalin gimana. Harus belajar di situ teman-teman ya, yang takut keluar rumah ini. Perlu kalian tahu ya, dulu saya ini sempat tidur di tengah jalan teman-teman. Serius, sampai tidur di tengah jalan. Jaraknya jauh banget teman-teman. Berapa kilo? Tahu? 150 kilo naik motor. Saya tidur di tengah jalan, bayangin. Dari apa? Dari saking pingin ngelawan si anxiety itu. Pingin ngelawan si anxiety. Kalian harus bisa seperti itu. Tapi ingat ya, kalau kalian mau jalan jauh gitu, kayak aku harus bawa temen. Ketika kalian jatuh kayak saya itu, ada teman kalian yang nolong, ada teman kalian yang ngebantu gitu. Itu solusi pertama, bawalah makanan ya. Terus solusi kedua, nah ketika kalian kambuh jalan nih, keluar rumah, mau jauh kayak mau deket kayak, ketika kalian keluar rumah usahain kalian itu tenang. Solusi kedua ya, tenang, duduk, jangan berbaring. Jika sampai bergemetar gini tangannya, maka pertolongan pertama kalian harus antara dua, makan, minum, antara itu pertolongan pertamanya. Kalau enggak, minum dulu. Jadi belajarlah kalian memberanikan diri, tapi jangan terlalu berani ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tahu sendirilah, aku juga gitu dulu ya, sok COD-an dulu. COD-an mau beli apa? Beli HP, ngebet iPhone 5s. Karena apa? Karena yang klasik aku suka teman-teman, barang-barang klasik aku suka, ngebet banget pingin iPhone 5s. Dan itu kebetulan ada 64 GB, jaraknya jauh teman-teman, sekitar 60 kilo teman-teman dari rumah. Saya terobos, beranikan diri. Dan akhirnya apa? Untung teman-teman, aku bareng istri kambuh di tengah jalan. Tapi dengan seperti itu saya ada pelajaran. 60 kilo aja aku berani, masa keluar rumah aja nggak bisa? Ya kan, logika. Semakin aku berlatih seperti itu teman-teman, semakin aku berpikir, masa 60 kilo aku bisa keluar, walaupun ya dengan keadaan aku kambuh jarak jauh. Karena apa? Karena angin dingin, nggak kuat, angin malam juga. Masa di teras parkiran ke depan rumah, masa nggak bisa? Kan begitu. Itu ya, belajar. Yang kedua itu kalian harus belajar beranikan diri. Yang pertama tadi, bawa bekal. Bekalnya apa ya tadi? Ada telur atau rebus-rebusan kayak
apa ya, semacam itulah, semacam apa namanya, kayak kentang gitu tuh, terserah kalian ya, yang penting bawa cadangan lah makanan gitu. Itu solusi pertama. Yang kedua, beranikan diri, belajarlah kalian. Dan yang terakhir itu kalian berdoa teman-teman, gak bisa yang lainnya. Untuk memberanikan diri itu kan soalnya mental kalian itu anxiety. Anxiety apa ya, pikiran yang berlebihan, takut mati. Kayak kalian kambuh nggak akan mati, tak kasih tahu. Tapi kalau kamu takut terus, takut mau ngelawan hal itu, nggak sembuh-sembuh kamu, bisa berpuluhan tahun loh. Ingat, penyakit ini walaupun kau obatin tiap hari ke dokter, mau kayak apapun obatmu ke dokter, paling kata-katanya dokter apa, semoga cepat sembuh ya. Nggak akan dokter itu bilang minum ini sembuh kamu. Wah, nggak ada. Ingat pesan saya teman-teman ke kalian ya, di Facebook, Instagram itu banyak tukang jamu yang jualan dengan menakut-nakutin kalian. Atasi asam lambung, jika tidak atasi maka lambung kalian akan bocor. Anjing, maaf nih aku ngomong kasar ya, itu kurang ajar tuh iklan kayak gitu tuh. Ada kok teman-teman, aku pernah lihat kok di Facebook tuh. Maaf nih, aku bukan bukan ngomong kayak gini, aku bukan bermaksud ke kalian, bukan ke si marketingnya. Itu kurang ajar tuh teman-teman. Ingat, penyakit kalian tanpa diobatin sembuh ya, walaupun tanpa diobatin sembuh. Tapi kalau pakai teknik kayak gitu, sebagai alumni ini nggak terima teman-teman. Kasihan kalian soalnya. Bener, kau punya uang 100 juta pun kau buat berobat nggak akan sembuh. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ada di diri kalian. Karena ada di diri kalian tuh. Tergantung kalian. Kalau kalian ya udah, yang namanya pola makan udah diatur, yang baik udah bagus kan, pola pikir udah diatur, tapi kamu nggak pola tidurnya, jam tidurnya. Di video kemarin udah aku jelasin ya pola tidurnya, tonton tuh. Tapi pola tidurnya kalian berantakan, percuma kalian, gak akan ada yang namanya proses penyembuhan. Ingat teman-teman, proses penyembuhan lambung itu dari jam 10 malam sampai jam 12.05. Kalau kamu di jam itu nggak tidur, rugi kalian, rugi, kehilangan uang 100 juta itu ibaratkan kamu. Iya kalau dibilang ya, karena apa, kesehatan tuh mahal. Kalau kamu semua nih penonton saya ini, penonton GS channel ini, kalau kalian di jam 10, 11, 12 kalian nggak tidur, ibaratkan kalian itu kehilangan uang 100 juta, rugi. Sembuhnya nggak sembuh, lama iya nanti sakitnya. Aku bukan ngedoain kalian, tapi itu kenyataan teman-teman. Buktiin dah kalau nggak percaya. Jangan berantakin lah pola hidup kalian. Kalau sembuh, ambil mataku, tidur jam 1, jam 2, jam 3. Coba aja kalau nggak percaya, nggak akan sembuh kau bertahun-tahun nanti. Karena itu teman-teman, ini kalau ilmu kedokteran di jam 10, 11, 12 itu proses regenerasi kata dokter. Repairing istilahnya itu kayak proses yang rusak itu dibenerin gitu sama sel tubuh kita. Lah sedangkan kalian nggak tidur, gimana mau proses penyembuhan? Pertanyaannya gini, sedangkan kalian di jam 10, 11, 12 kalian nggak tidur, kalian main game, kalian makan, kalian nonton TV apa sembarang. Kapan mau tidur? Kapan mau sembuh? Seperti itu. Maaf ya kalau di video ini ada kata-kata kasar ya, soalnya apa, saya nggak terima sama itu si tukang jamu teman-teman. Karena aku nggak terima sama tukang jamunya. Aku sempat lihat loh iklannya loh. Apa nama iklannya? Nutrijus kalau nggak salah. Apa Nutriut. Nggak terima aku teman-teman. Mengatasi asam lambung. Iya itu cuma sementara bos. Sementara paling enggak ya
1 jam, 2 jam, 3 jam, nanti kambuh lagi. Obat yang dari dokter aja di stop, paling nggak kalian cuma dikasih jatah 1 minggu kan dokter minum obat, 1 minggu 2 minggu lah paling paling panter tuh. Tujuannya apa? Kasihan lambung kalian gitu loh dokternya. Ujung-ujungnya apa? Disuruh ke psikiater kalian, ya kan? Nah, di video kali ini semoga yang nonton ini bermanfaat ya ilmunya ini ya. Saya itu nggak mau ngajarin kalian, tapi berbagi ilmu, berbagi pengalaman ini yang pernah saya lakuin. Karena apa teman-teman? Udah banyak biayanya hidup saya teman-teman. Demi apa? Demi kesembuhan ini. Ada hasil? Nggak ada. Kalau kalian nggak ngelakuin 3 hal: pola makan, pola pikir, pola hidup, sama satu pola aktivitas dah, tak tambahin aktivitas kalian tuh berubah. Yang biasanya main game stop. Biar apa? Biar kalian sembuh ya. Oke teman-teman, jangan takut keluar rumah ya, jangan takut mau kemanapun kalian keluar aja. Saya anjurkan kalian untuk berjalan kaki, bergeraklah sejauh-jauhnya sebisa mungkin ya. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini saja. Saya Holili, tetap ya kalian ya, stay tune di guys channel ini ya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe ya dan komen. Untuk teman-teman yang nonton video saya sarankan kalian minimal nonton 11 menit ya di video saya. Kalau cuma 3-4 menit mungkin kalian nggak akan paham. Nggak akan paham kalian ya. Oke teman-teman, saya Holili, saya akhiri videonya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.